Selamat siang Pak Made. Selamat siang. Gimana kabarnya? Kabar luar biasa. Baik ya? Ya. Oke Pak Made. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya. Jadi adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyemangati Pak Made dalam hal nanti ketika melaksanakan pembelajaran akan merasa percaya diri lah istilahnya Pak Made ya. Oke Pak Made siap? Siap. Untuk melaksanakan praobservasi kali ini? Iya, siap. Terlebih dahulu sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak Made, ada enggak harapan Pak Made terkait praobservasi kali ini? Harapan saya semoga kedepannya saya bisa lebih introspeksi diri tentang bagaimana cara proses belajar, cara mengajar saya untuk kedepannya seperti apa, supaya ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki, saya akan perbaiki seperti itu. Baik, seperti itu ya. Oke, baik Pak Made. Kalau memang seperti itu tujuannya, jadi saya akan langsung lanjut pada pertanyaan-pertanyaan ya Pak Made ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada saat kegiatan praobservasi ini. Ya, yang pertama nanti pada saat pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang Pak Made akan sampaikan? Ya, yang saya sampaikan untuk tujuan pembelajarannya itu ya, siswa dapat memahami hubungan antara makhluk hidup di dalam ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ya, berarti memahami hubungan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Oke, itu ya Pak Made ya. Kemudian setelah tujuan kita berbicara tentang strategi dan model pembelajaran. Jadi seperti apa Pak Made nanti? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu strategi tanya jawab. Tanya jawab sama penugasan. Ya, dua strategi. Dua strategi ya. Jadi pertama tadi tanya jawab sama penugasan. Oke Pak Made ya. Nah selanjutnya Pak Made terkait tentang area pengembangan. Jadi area pengembangan apa yang akan Pak Made fokuskan pada saat pembelajaran nanti? Area pengembangan yang saya akan fokuskan, saya ingin siswa berpikir kreatif tentang hubungan makhluk hidup di sekitar kita yang membentuk suatu ekosistem, hubungan timbal balik antar setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup ya? Ya. Oke, baik Pak Made, itu ya tentang area pengembangannya ya. Ya. Kemudian terakhir Pak Made, nanti kan tentu saja nanti kita akan melaksanakan observasi. Ya. Saat pembelajaran nanti, Pak Made bisa tidak menentukan waktunya kapan kita akan melaksanakan observasi? Hari Jumat depan bisa. Hari Jumat depan ya? Iya, hari Jumat depan. Berarti tanggal 19 ya? 19 September 2024. Baik Pak Made, nanti pada saat tanggal 19 September nanti kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Jadi saya akan mendampingi Pak Made dalam hal pembelajaran di kelas sebagai observer nantinya ya Pak Made ya. Oke, siap. Oke Pak Made, mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Intinya semoga sesuai dengan rencana kita Pak Made ya, dan Pak Made tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari dan proses pembelajaran di sekolah Pak Made ya. Oke Pak Made, baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada sesi praobservasi kali ini. Baik, terima kasih Pak Made. Iya, luar biasa, mesti semangat ya. Mesti semangat untuk belajar ya. Oke, hari ini kita belajar IPA. Nah, sesuai perjanjian kemarin, nanti di akhir pembelajaran kita ada kuis ya. Nah, nanti yang benar ada rewardnya. Cuman rewardnya Bapak lupa bawa, nanti besok Bapak kasihkan rewardnya. Boleh begitu? Boleh ya? Bapak absen dulu ya. Dengarkan namanya. Ayu Sinta, Eka, Fatima, Grace, Murah, Kade Agus, Revan, Jihan, Muhammad Rehan, Kade Dwi, Dailan, Prema, Rafli,
Nggak hadir ya? Amanda. Widi. Oke. Siapa giliran sekarang yang pimpin doa? Ayo Rehan, pimpin doa dulu. Ya nggak apa-apa, sebentar gantian lagi. Oke. Hari ini kita akan belajar IPAS. Nah, buka bukunya. Buka bukunya bab 2. Bab 2 halaman 41. Sudah dibuka semua? Nah, hari ini kita belajar dengan harmoni dalam ekosistem. Belajar apa? Harmoni dalam ekosistem. Iya, belajar harmoni dalam ekosistem. Nah, sebelumnya kita mengingat kembali pembelajaran di kelas 3 ya, tentang ekosistem, populasi, herbivora, karnivora. Masih ingat? Nah, siapa di sini yang tahu arti ekosistem? Lupa? Lupa. Populasi, ada yang tahu? Lupa juga? Oke, kita mengingat kembali ya. Nah, populasi itu adalah sekelompok individu yang berada di suatu tempat dalam waktu yang sama. Paham maksudnya? Contoh, ada sekelompok semut. Nah, di kelompok semut itu terdapat ribuan, bahkan sampai jutaan semut ya. Nah, dia berada di sarang semut, berarti berada dalam suatu tempat dan satu waktu yang sama. Nah, segerombolan semut itu yang dinamakan dengan populasi. Gitu ya. Berarti populasi adalah bisa dibaca tulisannya Bapak? Bisa? Nah, populasi adalah sekelompok individu yang berada di suatu tempat dalam waktu yang sama. Berarti dia segerombolan, sejenisnya sama. Entah jenisnya semut, jenisnya kambing, berada di suatu tempat dan pada waktu yang sama. Nah, itu dikatakan sebagai populasi. Nah, ekosistem itu adalah kumpulan beberapa individu atau organisme hidup maupun organisme tidak hidup yang memiliki hubungan timbal balik. Contoh, nah di suatu tempat ada populasi tumbuh-tumbuhan, ada populasi belalang, ada populasi katak, ada populasi ular, ada juga populasi burung elang ya. Nah, semua hewan-hewan itu berada di suatu tempat dalam keadaan dan waktu yang sama, membentuk hubungan. Nah, hubungannya apa di sini? Sebagai contoh, hubungannya adalah rantai makanan.
Contoh ya. Nah, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, ini contoh ya. Perhatikan. Nah, di suatu tempat atau hutan itu ada tumbuh-tumbuhan yang banyak ya. Terus di sana juga ada belalang. Ada juga katak, ular dan burung elang. Nah, hubungan dari semua makhluk hidup ini adalah tumbuh-tumbuhan dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular, dimakan oleh burung elang. Nah, itu adalah hubungan di dalam ekosistem, atau pengertian ekosistem adalah hubungan timbal balik antara individu yang berada di dalamnya, gitu ya. Paham? Silakan. Oke, Bapak baca ya. Ekosistem adalah kumpulan dari organisme hidup. Organisme hidup itu seperti apa? Seperti apa organisme yang hidup itu seperti apa? Hewan dan tumbuh-tumbuhan. Maupun tak hidup. Yang tidak hidup apa? Tanah, barang, batu, gitu ya. Itu organisme tidak hidup. Yang memiliki hubungan timbal balik, gitu ya. Jadi itu pengertian ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan dari organisme hidup dan tidak hidup yang memiliki hubungan timbal balik. Nah, seperti contoh tadi, tumbuh-tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Nah, itulah hubungan timbal balik di suatu ekosistem. Gitu ya? Paham? Oke. Sudah dicatat? Sudah? Catat dulu. Ya, boleh.
Sudah? Sudah ya? Sudah semua dicatat? Sudah? Nah, berdasarkan penjelasan Bapak tadi, maka tujuan pembelajaran kali ini adalah bisa dibaca? Bisa dibaca? Bisa. Sudah? Tulis di bawahnya aja. Sudah semua? Sudah semua? Sudah? Sudah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa memahami hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem. Oke. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Kita semua, kalian atau Ngurah, dia bisa beraktivitas setiap hari. Maka di dalam tubuhnya itu membutuhkan apa? Energi. Nah, dari mana Ngurah mendapatkan energi? Dari makanan. Dari makanan ya? Oke. Nah, makanan yang tadi malam Widi makan apa? Ayam. Ayam apa? Ayam geprek. Ayam goreng. Itu ya. Jadi si Widi tadi malam memakan nasi dan ayam. Gitu ya. Jadi nasi dan ayam dimakan Widi untuk menjadi energi supaya bisa beraktivitas. Begitu ya. Nah, ayam yang Widi makan, misalnya kalau dia masih hidup, dia memperoleh energi dari mana? Si ayam yang masih hidup itu memperoleh energi dari mana? Dari makanannya. Makanannya apa?
jagung. Apa lagi? Beras. Ya, rumput. Gitu ya. Nah, selanjutnya jagung, padi, beras itu mendapatkan energi dari mana? Dari tanah ya. Dari tanah melalui unsur hara dan dibantu matahari untuk fotosintesis. Sudah belajar fotosintesis kemarin? Sudah? Sudah di kelas? Di kelas 4. Oke. Nah, Bapak contoh ya. Si Widi. Dia tadi malam makan apa? Ayam. Ayam itu dapat energi melalui apa? Dari apa? Dari jagung. Beras. Beras sama padi sama ya? Dari tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan ya. Nah, jagung, beras, atau tumbuh-tumbuhan itu mendapatkan energi dari tanah ya. Atau humus dengan bantuan matahari. Maka terjadilah fotosintesis. Nah, inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi semua memiliki hubungan ya. Ayam memiliki hubungan sama tumbuh-tumbuhan sebagai makanannya. Widi juga memerlukan ayam untuk energinya hari ini, gitu ya. Nah, tanah supaya subur itu mendapatkan nutrisi dari mana? Dari nya Widi. Gitu ya. Itu dari sisa-sisa bangkai tumbuhan, gitu ya. Nah, di buku kalian Bapak kasih tugas 10 menit. Nah, buat seperti yang Bapak tulis ya. Makan malam kalian tadi malam apa? Sampai ke tanah. Iya, terus sampai ke tanah. Ya, buatkan jaring-jaring makanannya. Makanan yang tadi malam kalian makan ya. Ya. Makanannya kamu. Apa? Tadi malam kau makan apa? Nah, makan meja? Oh, ayam juga. Udah, berarti kamu makan ayam. Terus ayam makannya apa? Jagung. Terus seperti tadi. Iya. Siangnya makan apa? Nah, pakai makanan siangnya, lauknya apa? Sayur bagaimana? Kamu makan sayur. Berarti sayur dapat nutrisinya dari mana? Tuh. Itu tanah apa tanah? Tanah. Humus. Tanah humus. Oh, Ya? Iya. Ini murah. Apa ini? Makan ayam. Ayam makan jagung. Jagung makan apa? Dapat nutrisinya dari tanah. Kalau ikan apa makanannya? Kalau ikan makanannya? Ikan apa yang kau makan? Bukan baru. Ikan apa?
Ikan tuh. Ikan deho. Ya. Ya, berarti ikan deho makan ikan yang lebih kecil. Udah Pak. Udah Pak. Habis telur goreng apa? Mana? Telur goreng tahu. Dari apa makannya? Telur goreng. Berarti itu ayam. Itu. Ayam ya. Ini ayam berarti maksudnya. Kenapa tidak Pak? Hah? Ini kan cuma jadi ayam kan? Iya. Nah, iya, ayam. Udah. Aduh. Oke. Mana? Buka. Dari ikan yang kecil. Ikan yang kecil. Nah, ikan kecil makan apa? Makan bakteri. Makan plankton. plankton ada, alga juga ada. Alga. Alga boleh. Prima apa ini? Dari itu lawar. Wih, kelelawar. Kan buah-buahan. Buah-buahan, tanah, humus, matahari. Iya, gitu. Pilih? Sudah? Sudah? Oke ya? Satu aja. Begitu Pak. Bagaimana? Mana? Aku bakal Ya, betul. sehingga masa sapi dia tidak tahu makan apa sapinya. Aku makan rawon sapi. Makan rawon sapi. Nah, sapi apa makanannya? Rumput. Sama saja habis kayak gini bagaimana kan ayam dan lain. Wih, jalan makan ular. Iya Pak. Ayam dan hewan lain. Terus ayam ini apa makannya? Nah, Grace, tadi malam kau makan apa? Ikan bakar. Ikan. Boleh. Di sini taruh sayur. Hah? Di sini taruh sayur. Terus ikan bakar? Ikan ini apa makanannya kalau dia hidup? Ikan makan apa kalau hidup? Makan? Cacing boleh. Ikan makannya habis jagung. Bagaimana habis jagung? Nah, jagung ini dapat nutrisi dari mana? Oh. Hah? Kakak ikan makan sayur. Bisa ikan makan sayur. Bisa, ada beberapa ya. Beberapa. Hah? Nah, sayur dapat makanan dari mana? Tumbuh-tumbuhannya dapat makanan dari mana? Dari fotosintesis atau dari pantulan matahari, ya? Iya. Kalau gorengan Beda ya, beda. Eka makan jagung tadi malam. Nah, makan jagung. Ini enggak usah ditulis. Ini enggak usah. Ini enggak usah. Berarti Eka tadi malam makan jagung. Itu ya, jagungnya dapat nutrisi dari tanah. Itu aja. Sudah semua? Oke. Ini enggak usah ditulis. Ini bakarnya enggak usah, ikan saja ya. Ya, ikan. Oke, boleh.
Sudah semua? Nah, dari tugas tadi yang kalian buat, nah, apa pendapat kalian tentang hubungan yang kalian buat barusan? Hubungannya apa? Dari si Widi makan ayam, si ayam makan jagung, kemudian tumbuh-tumbuhannya mendapat nutrisi dari tanah. Nah, menurut kalian hubungan ini hubungan apa? Makanan. Makan memakan. Atau yang disebut dengan jaring makanan, itu ya. Jadi hubungan yang kalian buat itu adalah hubungan ekosistem, gitu ya. Jadi hubungan antar makhluk yang memiliki hubungan timbal balik. Jadi kalau misalnya si Widi tidak ada ayam, berarti dia tidak bisa makan ayam, tidak ada energi untuk hari ini, gitu ya. Jadi semuanya saling ketergantungan, gitu ya. Oke. Nah, untuk mempelajari ini di minggu depan, kalian masih ingat enggak apa artinya karnivora? Karnivora. Karnivora apa? Pemakan daging. Herbivora. Pemakan tumbuhan. Contohnya? Lalang. Apa? Kalau di sekeliling kita apa? Sapi. Kambing. Itu ya. Kalau omnivora? Ya, pemakan tumbuh-tumbuhan dan pemakan daging, gitu ya. Kita catat dulu. Bisa dibaca tulisannya Bapak?
Sudah. Sudah catat. Sudah. Nanti di bawahnya itu, Yang mana? yang di bawahnya herbivora. Omnivora. Yang di bawah itu apa? Hmm? Bawahnya. Yang mana? Dan makhluk hidup itu dan herbivora itu. Makhluk adalah makhluk hidup pemakan tumbuh-tumbuhan. Apa? Ya, kayak itu aja. Oke. Kegiatan sih. Hah? Sudah Apa? jangan. Strike. Ayo apa kan? Simpulan lu. Bo. Ben kecil. Ini apa? Dari omnivora. Sudah? Oke. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, ada enggak kalian yang mau bertanya? Yang belum paham? Atau ada yang masih mengganjal di pikirannya? Mau Pak Made? Apa artinya karnivora atau apa? Siapa yang mau bertanya? Tidak ada? Berarti semuanya sudah paham ya? Sudah paham? Nah, Bapak kasih kalian tugas untuk di rumah. Hari apa lagi kita belajar IPAS? Senin. Nah, tugas kalian adalah mempelajari materi yang berikutnya ya, tentang jaring-jaring makanan. Nanti di awal pertemuan Bapak akan kasih kuis langsung ya. Jadi Bapak harap kalian belajar di rumah tentang jaring-jaring makanan, gitu ya. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Ya, temannya gantian pimpin doa selesai pembelajaran. Siapa lagi habis Rehan? Delan. Ayo Delan. Prema atau Delan? Prema, ayo. Teman-teman, sebelum istirahat, mari kita berdoa menurut percayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, ya boleh istirahat ya. Oke, Pak Made. Iya. Jadi Pak Made sudah melaksanakan kegiatan observasi tadi ya, sudah melakukan pembelajaran di kelas. Saya apresiasi Pak Made. Tadi ada beberapa catatan penting yang mungkin dapat saya catat terkait pembelajaran Pak Made. Namun sebelum saya sampaikan hal itu, saya ingin menyampaikan ada beberapa pertanyaan dulu Pak Made. Yang pertama, tadi Pak Made sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Apa sebenarnya yang Pak Made harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya, harapan saya bisa lebih introspeksi diri di mana kesalahan saya, dan apa yang saya tahu dari kesalahan saya bisa memperbaikinya untuk pembelajaran berikutnya sebagai evaluasi saya, seperti itu. Sebagai evaluasi ya. Ya. Berarti. Nah, selanjutnya
Bagaimana perasaan Bapak hari ini setelah melaksanakan proses observasi? Luar biasa ya, deg-degan, dia juga serius, dah bagus dah. Ya, Ya, wajar ya Pak ya. Iya. Kalau proses observasi dipantau oleh rekan sejawat, pasti ada rasa deg-degan, tekan ya. ya, Jadi grogi. ke depan ya, diharapkan ya, santai aja seperti biasa belajar. Ya. Kemudian selanjutnya Pak, tadi kan di awal Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan ya, Ya. tentang harmoni dalam Ekosistem. Jadi apakah sejauh ini pembelajaran yang Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Kalau untuk menyatakan 100% untuk sesuai, saya rasa masih belum, karena ada beberapa kendala tadi dari siswa yang kurang memperhatikan dan kurang serius dalam mengikuti pembelajaran. Untuk kedepannya saya akan perbaiki dari apa yang kesalahan pada hari ini, gitu. Ya. Ini ada kalau 100% presentasinya berapa Pak? 80%. Oke, 80% tercapai. Ya, tercapai. Nah, kalau tercapai 80%, apa tujuan yang sudah tercapai 80% itu ini, Bapak? Kalau tujuan pembelajaran yang 80% yang sudah tercapai itu, siswa sudah paham mana itu ekosistem, Ya. di mana hubung-hubungannya, walaupun tidak semuanya tahu tentang hubung-hubungannya, cuman 80% sudah mengerti tentang hubungan-hubungan yang ada di dalam ekosistem. Ya, itu. Itu ya Pak ya? Ya. 80% sudah tercapai dari Ya, sudah tujuan tercapai. apa yang Bapak sudah sampaikan tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak, yang saya ingin tanyakan terkait area pengembangan. Tadi Bapak sudah sampaikan di awal di praobservasi area pengembangannya kan akan mengetahui hubungan di antara ekosistem di dalamnya itu ya. Ya. Kemudian yang pertanyaan saya, sudahkah berjalan dengan baik area pengembangan yang Bapak inginkan itu? Kemudian hal-hal mana saja yang mungkin akan ditingkatkan ke depan? Ya, untuk area pengembangannya saya rasa sudah berjalan, cuma belum maksimal. Dari segi pemahamannya siswa tentang jaring-jaring makanan, gitu ya, di yang hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem. Saya rasa pengembangan untuk area pengembangannya sudah tercapai, cuman masih belum maksimal. Nah, hal-hal yang harus saya tingkatkan itu tentang pemahamannya siswa tentang jaring-jaring makanan makhluk hidup di ekosistem yang paling terperinci dan lebih terperinci maksudnya. Itu berarti yang perlu Iya, ditingkatkan, yang Pak. perlu ditingkatkan. Oke, baik Pak. Terus terkait pembelajaran tadi, ada tidak Pak kendala-kendala yang Bapak hadapi? Kendalanya sudah pasti ada ya. Berikan gambaran contohnya. Gambarannya seperti fokus siswa. Saya masih belum sepenuhnya bisa mengontrol siswa, bisa memperhatikan siswa mana yang benar-benar serius memperhatikan dan mana siswa yang memang perhatiannya sama saya, cuman pikirannya enggak sama saya gitu. Itu ya. Iya, itu kendalanya. kendala saya. Kira-kira apa yang melatar belakangi sampai siswa itu fokusnya tidak terlalu fokus dalam pembelajaran? Yang menjadi latar belakang siswa kurang fokusnya mungkin ada beberapa. Yang pertama, pembelajaran saya mungkin terlalu monoton, penyampaiannya satu arah seperti itu, kurang motivasi lain mungkin, atau hal-hal yang membuat mereka senang seperti bermain atau apa, itu saya rasa kurang. Ya, itu ya Pak ya. Ya. Itu merupakan kendala atau hal yang melatar belakangi kendala yang Bapak hadapi ya. Ya. Kemudian Pak, selanjutnya Pak, kira-kira melihat kendala yang ada, apa yang akan Bapak lakukan sebagai tindak lanjut daripada kendala yang sudah Bapak rasakan tadi? Ya, tindak lanjut untuk materi berikutnya, di pembelajaran berikutnya mungkin saya akan memodifikasi pembelajaran. Mungkin saya akan mengajak siswa-siswa untuk lebih mengeksplor di sekitar kita. Saya akan ajak keluar mungkin untuk belajar di luar. Belajar di luar ya. Iya. Baik Pak, luar biasa Pak ya, itu rencana ke depannya. Semoga dapat terrealisasi pastinya dengan baik apa yang Bapak sudah rencanakan itu Pak ya. Iya. Nah, kemudian Pak, kira-kira mulai kapan akan Bapak melaksanakan atau merealisasikan rencana yang Bapak sampaikan tadi?
Saya akan melaksanakan mulai besok di pembelajaran yang berbeda. Mungkin saya akan modifikasi di apakah pembelajaran itu bisa saya lakukan di lapangan atau bagaimana. Kalau misalnya bisa saya lakukan di lapangan, maka besok sudah saya langsung Berarti pembelajaran di luar sekolah. kelas, ya? Ya, mungkin mencari beberapa proyek-proyek di luar gitu. Terus kalau seperti itu indikator keberhasilannya nanti seperti apa? Indikator maksudnya bagaimana ya? Ya, dari rencana Bapak tadi kan belajar di luar ya. Ya. Jadi ukuran keberhasilan yang Bapak ingin capai atau yang Bapak ingin rencanakan pada saat kegiatan di luar itu seperti apa nanti? Saya ingin mencari fokusnya siswa, mencari beberapa siswa yang maunya di luar berapa orang dan di dalam berapa orang. Jadi saya untuk pembelajaran berikutnya lagi saya bisa mengelompok-kelompokkan siswanya, mana yang siswa yang mau fokus berada di dalam, mana yang siswa berfokus berada di luar untuk belajar di luar. Baik Pak. Jadi selanjutnya yang terakhir Pak, kira-kira tadi terkait tentang dukungan dalam pembelajaran. Boleh dukungan ya? Dukungan, ya. Boleh berupa sarana prasarana maupun motivasi yang lainnya. Kira-kira dalam pembelajaran ke depan, rencana yang Bapak akan lakukan pembelajaran di luar kan? Dukungan apa yang Bapak harapkan dalam pembelajaran kali ini? Apakah ada sarana prasarananya? Apakah ada dukungan dari guru-guru rekan sejawat yang lain? Apakah seperti apa? Mungkin dukungan yang saya akan rencanakan untuk kedepannya mungkin dukungan dari rekan sejawat supaya bisa juga untuk memperhatikan siswa dan melihat siswa-siswa mana yang memang fokusnya di luar seperti itu sih. Ya. Oke baik Pak, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik, saya apresiasi. Untuk yang saya sampaikan di awal tadi Pak, ada beberapa poin penting yang mungkin menjadi catatan. Tentu saja itu sudah Bapak gali sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Jadi Bapak sudah menemukan sendiri apa catatan penting yang ingin saya sampaikan tadi Pak, ya. Saya tidak langsung ya. Oke, demikian Pak, terima kasih.